Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Feby Saptorini, kemudian Seli Tonga Marlin, kemudian Tiara Ulfa. Kami akan menjelaskan mengenai materi siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestariannya. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir dan tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan bentuk ibunya. Hanya saja ada bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Siklus ini terjadi pada hewan serangga seperti kecoa, capung, jangkrik, dan semut. Siklus hidup kecoa. Kecoa adalah hewan yang memiliki metamorfosis yang tidak sempurna, karena hanya memiliki 3 tahap saja, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Tahap pertama, telur. Setelah telur menetas, akan menjadi nimfa. Nimfa memiliki bentuk tubuh yang sama dengan kecoa dewasa, tetapi ukuran lebih kecil dan belum memiliki sayap. Nimfa mengalami pergantian kulit berkali-kali hingga menjadi kecoa dewasa dan akan bertelur, tahapan akan berulang. Kemudian siklus hidup belalang. Belalang adalah hewan yang sering menjadi hama tanaman para petani. Namun demikian, belalang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama ekosistem sawah. Belalang termasuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena hanya melalui 3 tahapan tanpa melewati tahap kepompong atau pupa. Diawali dengan telur. Belalang betina biasanya menghasilkan 10-300 telur. Telur tersebut akan diletakkan di berbagai tempat. Kemudian telur tersebut akan menetas menjadi nimfa atau belalang muda yang berwarna putih, belum memiliki sayap, dengan bentuk seperti belalang dewasa. Nimfa kemudian berganti kulit sebanyak 4 kali hingga menjadi belalang dewasa yang bersayap. Siklus hidup tumbuhan. Mula-mula biji ditanam, kemudian biji akan terus tumbuh di dalam tanah hingga tumbuhnya akar. Kemudian akan berubah menjadi tanaman muda, memiliki batang dan daun. Selanjutnya akan menjadi tanaman dewasa di mana batang tumbuhan semakin besar dan tinggi. Daun juga tumbuh semakin lebar dan banyak. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya, Sili Tonga Marlin. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Karakteristik dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu melalui fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Pertama, kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun selama berhari-hari. Telur menetas menjadi ulat. Ulat itu akan memakan dedaunan berhari-hari. Lama-kelamaan, ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan. Setelah 15-20 hari, ulat berubah menjadi kepompong. Kepompong biasanya bergantung selama berhari-hari. Jika sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kedua, nyamuk. Siklus nyamuk dimulai dari telur. Telur diletakkan di dalam air karena jika ditaruh di luar air maka akan dipastikan telur akan rusak atau mati. Telur akan menetas menjadi larva atau jentik. Jentik hidup dan memperoleh makanan dari air. Selanjutnya jentik berubah menjadi pupa atau kepompong. Perlu waktu 1-2 hari, setelah itu akan menjadi nyamuk dewasa. Setelah menyentuh udara, tidak lama kemudian nyamuk tersebut bisa terbang. Siklus nyamuk membutuhkan waktu sampai 3-10 hari untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Ketiga, lalat. Siklus hidup lalat dimulai dari telur. Telur yang dihasilkan diletakkan di tempat-tempat sampah dan di atas makanan terbuka. Dalam waktu sekitar 12-24 jam, telur-telur tersebut menetas. Setelah menetas menjadi larva, bentuknya seperti cacing kecil. Setelah beberapa waktu, 4-7 hari, larva akan tumbuh menjadi pupa. Selanjutnya, lalat dewasa akan keluar dari pupa. Terakhir, katak. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Telur diletakkan di dalam air. Telur katak menetas menjadi berudu yang tumbuh dan hidup di dalam air, memiliki ekor dan tidak memiliki kaki. Berudu bernapas dengan insang. Semakin lama, ekor katak semakin pendek. Berudu tumbuh dan berubah menjadi katak muda. Akhirnya, ekor katak tidak tampak lagi. Katak muda berubah menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Katak dewasa akan lebih sering
hidup di darat dan akan kembali ke air untuk bertelur lagi, dan akan terjadi lagi siklus katak yang baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiara Ulfa. Upaya untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam pelestarian hewan dan tumbuhan langka diantaranya: 1. Tidak melakukan pemburuan hewan langka dan melaporkan setiap aktivitas pemburuan hewan langka tersebut pada pihak berwajib. Kedua, melindungi hewan-hewan langka. Ketiga, membudidayakan hewan langka dengan membuat tempat penangkaran bagi hewan-hewan langka agar bisa berkembang biak untuk selanjutnya melepas mereka ke alam bebas agar bisa hidup secara ilmiah. Keempat, melakukan jual beli atas hewan langka, terutama hewan yang masih hidup. Kelima, memberi alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti bahan sintetis, misalnya pemanfaatan kulit harimau untuk pemakaian diganti dengan kain bermotif kulit harimau tersebut. Sedangkan kelestarian tumbuhan langka dapat dilakukan dengan cara: 1. Tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Kedua, melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih usia tumbuhan. Ketiga, penanaman hutan kembali, reboisasi yang telah gundul atau dilakukan peremajaan tanaman. Keempat, pemeliharaan tumbuhan dengan benar dengan cara penumpuk dan menyiram tumbuhan secara teratur. Cukup sekian hasil presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.